Ya salam juara Indonesia. Akhirnya setelah 32 tahun penantian yang cukup lama, kita Indonesia bisa merasakan lagi gelar juara. Jadi waktu itu pas gue umur 5 tahun berarti. Dan sekarang penantian yang cukup panjang ini terbayarkan dengan tuntas. Dan kemenangannya pun maksimal banget. Jadi bukan sekedar menang, tapi menang dengan maksimal. Girang setengah mati gue. Aduh, ini hal yang paling membahagiakan. Dan ada kejadian yang ada kejadian yang lucu banget itu kejadian. Nanti gue akan bahas ke situ. Sebelumnya gue mau gue mau menganalisa sedikit apa yang gue tonton, yang gue lihat. Bukan analisa sih, gue mau coba menelisik lebih dalam kejadian-kejadian serunya. Nanti akan ada kejadian lucu yang tadi gue bilangin. Gue udah posting itu sebenarnya di beberapa medsos gue. Nanti gue akan sampai ke situ. Oke, yang pertama yang masalah gol kedua Sananta kalau nggak salah, yang ada protes dari Thailand. Katanya itu lagi ada fair play tapi nggak dimanfaatkan. Tapi gini, Indonesia nggak melakukan itu, tapi malah memanfaatkan untuk menjadikan peluang. Gue ngelihat di sini nggak fair play sebenarnya. Sebenarnya fair play atau enggak itu pilihan. Oke? Kalau lo bertindak profesional, lo nggak akan ambil itu menjadi peluang. Tapi kalau misalkan lo mau ngambil jadi peluang pun, itu nggak disalahi. Itu tuh boleh-boleh aja gitu. Nah, kebetulan tadi itu menjadi perdebatan karena bolanya itu, jadi kita mesti ngeliat kayak gini, sebelum kejadian bolanya itu di kaki siapa? Ternyata ada di kaki tim Indonesia. Jadi drop ballnya itu dikasih ke tim Indonesia. Indonesianya nggak perlu ngasih lagi ke Thailand, karena udah ada di Indonesia. Jadi bermain itu dibolehkan. Kecuali drop ball itu dikasih ke Thailand, ya Thailand harus menyerahkan bola itu ke Indonesia. Itu fair play berjalan, baru bisa main lagi. Tapi yang tadi kejadiannya adalah memang bolanya Indonesia. Jadi itu sah-sah aja. Kecerdikan dari pemain Indonesia memanfaatkan peluang sekecil apapun. Bagus banget. Apalagi di akhir gue ngeliat Marcelino walaupun udah kecapean begitu, dia masih memanfaatkan ada corner di detik-detik akhir itu yang hampir jadi gol yang dari sundulan dia. Itu kejelian yang luar biasa dari para pemain timnas Indonesia. Oke, ada pujian dan ada kritikan di sini. Gue akan sampaikan satu persatu. Kali ini Indra Safri, menurut gue ya, Indra Safri awalnya layak mendapatkan pujian yang setinggi-tingginya karena strategi-strategi dia yang bagi gue pribadi dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena pilihan-pilihannya ini luar biasa. Contoh, Sananta kena kuning. Setelah Sananta kena kuning ini, permainan Sananta menurun. Dia jadi ketakutan bermainnya, terus seperti mentalnya agak keganggu sedikit. Jeli di situ, Indra Safri akhirnya mengganti Sananta di menit, kalau nggak salah di menit 55, diganti sama Irfan Jauhari. Irfan Jauhari belum bisa beradaptasi di awal-awal, terus Indra Safri bisa ngebaca momen itu. Itu yang bikin gue respect sama dia saat itu ya. Gue sepakat banget dengan pergantian itu. Jadi ketika kita udah unggul 2-0, kita nggak langsung bertahan. Gue paling sebel sama pelatih yang kalau udah unggul bertahan total. Itu resikonya lebih besar dibanding lo menyerang. Karena pas dari awal kita sampai pertengahan babak pun, kita menyerang, kita nggak keserang. Jadi ada istilah pertahanan yang baik adalah menyerang. Itu dilakukan oleh Indra Safri di pertandingan ini. Diserang terus, akhirnya peluang untuk menyerang dari tim Thailand ini semakin kecil. Itu langkah yang sangat jitu. Tapi di menit 70-an, Ferrari yang masuk. Gue agak heran, gue bilang, waduh, gue ngeposting di Instagram gue bilang, nah ini bahaya, gue bilang, ini bahaya. Lo lihat postingan gue itu sebelum kejadian, gue bilang, ini akan berbahaya banget. Kenapa? Karena kalau udah masukin back, yang dikeluarinnya, siapa yang dikeluarin? Kalau nggak salah, Dewangga, gue lupa. Dewangga kalau nggak salah dikeluarin, berarti dia memilih untuk bertahan. Ketika dia pilih untuk bertahan, bener, akhirnya kita kegolan lagi. Dan hampir kita nggak bisa juara. Jadi, di awal bagus tapi nggak konsisten menurut gue, dan di menit 70-an mulai kelihatan panik Indra Safrinya dan dia akhirnya mengganti dengan pemain bertahan. Gue protes keras, cuman ya gue bisa apa? Gue cuma bisa protes di medsos gue, dan itu nggak akan berpengaruh apa-apa juga. Tapi gue meluapkan apa yang gue rasakan. Bagi gue itu salah dan terbukti itu salah. Akhirnya dengan kejelian dia, jadi dia pertama jeli, dia membuat kesalahan menurut gue ya. Dan yang terakhir dia memperbaiki kesalahan itu dengan memasukkan beberapa pemain. Keren. Dia ada Rio Fahmi, darah segar dimasukin. Terus ada si Beckham juga dimasukin.
ada beberapa yang dimasukin, itu langkah yang sangat cerdas. Terlihat lagi perubahan lagi, yang tadinya kita nyerang, terus kita memilih untuk bertahan, ternyata pas kita bertahan, kita diserang habis, akhirnya Indra Safri memilih untuk menyerang lagi. Itu keren banget, itu sangat amat keren. Jadi ada 1-2 kesalahan dari pelatih, ya wajar-wajar aja, karena situasi kayak gitu, itu membutuhkan mental yang dahsyat luar biasa. Jadi mewajarkan atas kejadian itu. Oke, lanjut. Akhirnya fisik juga hancur, bukan fisik kita aja. Gue nggak mempertanyakan fisik timnas Indonesia ya. Bahkan Thailand lebih parah lagi fisiknya. Nggak mau lari, nggak mau ngapa-ngapain. Terlihat seakan-akan dia pasrah aja. Mau menang, mau kalah, bodo amat. Yang penting gue masih bisa hidup. Bahkan ada yang pingsan satu pemain Thailand yang sampai dikipas-kipasin sama staffnya dari timnya dia sendiri. Oke. Yang tadi gue bilang, ada kejadian yang lucu. Aduh, itu dia pas menit akhir, itu gue malu sih sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Malu gue. Kenapa? Selebrasi sebelum waktu habis. Gue juga ikutan selebrasi. Gue posting di YouTube gue. Gue jadi ada YouTube satu lagi yang di situ gue cuma posting shorts, video-video pendek. Gue nggak posting di sini, video pendeknya gue posting di situ. Di situ gue posting tentang timnas Indonesia, tentang bola Eropa, macam-macam. Gue juga ngebahas video-video pendek kayak gini. Lo bisa bantuin gue juga subscribe sekalian. Nanti gue taruh di deskripsi linknya. Lo masuk ke situ, lo subscribe juga. Gue baru bikin hari ini. Bayangin, gue baru bikin hari ini. Dan beberapa dari kalian udah nge-subscribe. Ya terima kasih. Dan gue minta lo, ayo ramein juga di sana. Bikin channel gue yang itu gede juga. Karena di situ gue ngebahasnya secara global. Kalau di sini gue bahas banyaknya Persija. Kalau di sana gue ngebahasnya secara sepak bola secara nasional. Negara kita juga yang kita bahas. Jadi support ya. Support. Oke. Terus kejadian lucunya, priwit dari wasit, gue girang setengah mati, gue lompat-lompat, udah rame, tetangga gue juga teriak kedengeran suaranya, tapi ternyata gak jadi. Itu gila itu kejadian. Gue nggak bisa masukin videonya di sini karena kalau gue masukin gue takut kena copyright. Gue udah kena strike waktu itu, jadi kalau gue masukin ini ada RCTI atau SCTV kayak gitu. Gue sama SCTV pernah kena sekali, gue takut dari RCTI ngenain gue juga kena strike. Jadi gue nggak bisa posting sini, gue posting di channel gue lagi. Makanya lo tonton di situ banyak banget kejadian-kejadian yang gue rekam dari layar TV, lucu-lucu luar biasa dan ada ketegangan-ketegangan di situ. Jadi lo subscribe, jangan nggak. Oke. Akhirnya nggak jadi, nggak jadi menangnya. Terus Indra Safri mukanya itu lucu banget. Terus kayak kebingungan, malu setengah mati. Gue aja ngebayanginnya malu, apalagi dia yang ngalaminnya. Alhamdulillah Allah takdirin kita menang. Allah takdirin kita juara. Jadi malu itu tertutupi. Kalau kalah, na'udzubillah. Malunya mau sampai kapan itu? Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah, untungnya kita bisa berhasil menang. Oke. Dari pemain ke pemain, Bagas Kava, ya salam. Luar biasa, mainnya gila, berdarah-darah. Bukan dalam artian yang lain, tapi dalam artian sesungguhnya berdarah-darah. Nyonyor emang mulutnya berdarah-darah. Terus ada Marcelino, walaupun banyak gocek-gocek dan cenderung maruk, tapi oke permainannya. Dia bisa menjalankan perannya dengan baik. Tapi banyak banget harusnya Indonesia bisa dapat gol, tapi karena maruknya dia, akhirnya kita susah mendapatkan gol. Itu catatan buat dia. Witan, lemas. Ya salam. Lemas. Kayak kurang makan. Nggak ngerti gue kenapa. Nggak ada pengaruhnya di tim tadi. Beberapa pertandingan terakhir juga kayak gue ngeliat Witan berpengaruh banget. Jadi catatan gue buat Witan kurang bagus. Ada Fajar. Fajar di atas rata-rata. Terlalu bagus. Totalitasnya gila-gilaan. Dan ini dahsyat luar biasa pemain satu ini. Ada Rizky Ridho. Ya salam. Ini udah topnya di atas top ini. Bagus banget. Terus Sananta oke, bagus. Tajam. Insting mencetak golnya gila-gilaan. Tapi setelah kena kartu kuning mainnya agak melempem. Terus siapa lagi? Ada beberapa nama, ya oke lah. Semuanya bermain dengan sangat baik. Cuman ada kayak tadi Witan aja catatan gue sama Marcelino. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mewaspadai, nah ini dia. Orang-orang yang akan muncul, yang mencari panggung, mencari perhatian, supaya exposure-nya, namanya itu bisa tersebar luas untuk kancah perpolitikan. Ini yang harus kita waspadai. Jangan termakan. Kalau kita ngeliat ini orang yang mau berkecimpung sepak bola, oke, kita dukung. Tapi kalau orang ini nggak pernah tahu bola, nggak pernah ngomongin bola, tiba-tiba nongol, dan dia menjadi orang paling sibuk, ini harus kita waspadai. Oke?
Itu pesan gue yang terakhir yang paling penting. Harus waspadai. Gue juga akan memantau terus di medsos gue. Kayaknya udah itu catatan-catatan kecil gue karena gue bikin beres pertandingan. Gue habis ngeliat bagi medali, langsung gue bikin video ini. Jadi gue mau nanya sama kalian nanti mungkin di Instagram gue yang Ilham Alkatiri, gue mau nanya analisa kalian dan nanti mungkin akan gue bawakan lagi analisa-analisa dari kalian yang akan gue curahkan di video ini. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara!